Oke. Assalamualaikum Pak Yunus. Waalaikumsalam, Bu. Apa kabarnya sore ini Pak Yunus? Alhamdulillah tadi setelah capek-capek cium kan berjuang dengan sinyal, insya Allah masih semangat. Oke. Jaringan aman? Tadi nggak aman di sekolah. Oke. Jadi Pak Yunus pada sesi ini mari kita sama-sama berefleksi tentang pemahaman Pak Yunus dalam penyusunan program dengan menggunakan Bagja. Sejauh mana pemahaman Nah, Pak Yunus tentang Bagja ini? untuk pemahaman saya secara pribadi, pembuatan bakja atau prakarsa perubahan ini memang harus dibuat. Artinya pembuatan bakja ini berfungsi nanti untuk membantu kita membuat prakarsa perubahan begitu. Jadi bagja ini fungsinya memudahkan kita dalam membuat prakarsa perubahan. Oke. Jadi dengan menggunakan alur Bagja ini kita bisa lebih mudah gitu ya Pak Yunus ya. Oh, benar. Kemudian kalau menurut Pak Yunus, apa yang sudah baik yang Pak Yunus lakukan? Selama diskusi kemarin yang sudah baik itu yang kita laksanakan dalam proses bagjanya itu menyusun dari pertanyaan-pertanyaan dari tahapan bagjanya. Kan bagja itu singkatan dari buat pertanyaan utama, kemudian ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan juga atur eksekusi. Nah, yang paling lancar itu adalah menyusun dari pertanyaan-pertanyaan dari bagja itu sendiri, Bu. Oke. Jadi eh, kalau boleh juga saya tahu, menurut Pak Yunus yang menjadi kelemahan Pak Yunus, Pak ada atau memang sudah oke semua? Eh, yang menjadi kekurangan saya dalam penyusunan baktia ini adalah membuat daftar tindakan yang nanti sesuai dengan alur-alur baktia itu. Jadi membedakan antara tindakan di bagian buat pertanyaan dan tindakan diambil pelajaran itu kadang tertukar-tukar gitu. Apakah ini posisinya dibuat pertanyaan atau diambil pelajaran atau yang lainnya. Jadi untuk membuat daftar tindakannya itu yang masih masih kurang. Oke, jadi kalau menurut Pak Yunus, apa yang harus Pak Yunus lakukan sehingga yang menjadi kelemahan tadi bisa untuk diatasi? Eh, Insya Allah saya akan coba untuk kembali membaca lagi modul-modulnya. Kemudian juga nanti akan minta bantu kepada rekan-rekan yang paham. Ya. Kemudian terutama nanti juga bisa kemudian bantu-bantu bagaimana sih daftar tindakan itu apa sih bedanya antara yang satu alur yang satu dengan alur yang lainnya antara dibuat pertanyaan dengan jabarkan rencana apalagi jabarkan rencana dengan eh, atur eksekusi itu hampir-hampir dekat itu daftar tindakannya. Jadi untuk membedakan itu mungkin yaitu tadi bertanya dengan rekan-rekan lainnya dan memperdalam lagi ilmu tentang bagja ini. Oke, jadi kalau rencana Pak Yunus untuk selanjutnya, ibaratnya tuh perencanaan Pak Yunus tentang membuat program melalui alur Bagja ini bagaimana? Rencana ke depannya. Untuk rencana kedepannya ya sekaligus berjalan nanti ini kita akan coba untuk melihat-lihat lagi bekerja sama dengan rekan-rekan mungkin bertanya melalui Japri dan lain sebagainya. Jadi nanti habis pembekalan ini ya kita fokus dulu untuk pembekalan kemudian nanti untuk memperdalam bakja ini setelah pembekalan nanti akan diterapkan lagi. Oke, jadi eh, nanti untuk mengaplikasikannya ke sekolah, bagaimana cara Pak Yunus untuk bisa mengaplikasikan Bagja ini sehingga berguna nanti di dalam membuat program-program yang akan dilakukan di sekolah gitu Pak Yunus.
Untuk pengaplikasian Bagja sendiri itu akan dilakukan eh, sesuai dengan kondisi dan aset-asetnya. Nanti itu kan ada pemetaan aset mana yang sudah modelnya bagus, aset yang mana yang belum. Nanti juga berkolaborasi gitu, berkolaborasi dengan kepala sekolah, berkoordinasi kepala sekolah, berkolaborasi dengan rekan untuk mengatur Bagja itu sendiri. Jadi tidak sendirian untuk mengaturnya. Oke. Jadi Minimal minimal itu kita membuat kombel gitu, komunitas belajar. Di dalam komunitas oh, belajar nanti akan diatur Bagja ini supaya berjalan. oke. Kemudian menurut Pak Yunus, apa perubahan yang terjadi dari Pak Yunus sendiri setelah mempelajari mengenai Bagja ini? Eh, Tadinya sebelum saya belajar alur Bagja ini ya, membuat program itu atau perencanaan program itu ya sesuai dengan apa yang ada saja gitu. Jadi sambil menunggu ada barangnya, asetnya, baru kita membuat program dan ini. Tapi setelah ada alur bagja ini, maka berprinsip dengan adanya aset-aset dan insya Allah sudah terstruktur. Jadi dari mulai dari rencana sampai nanti refleksi sudah bisa diatur sesuai dengan alur bagja. Lebih terkonsep lagi, Bu. Oke. Itu dia tadi ya Pak Yunus ya. Jadi kalau menurut Pak Yunus, apa yang bisa Pak Yunus rangkum dari sesi coaching kita ini? Eh, dari seksi coaching ini refleksi yang kita lakukan yang pertama harus lebih giat lagi untuk menerapkan bagja ini dan memahaminya dengan cara ya itu tadi selain memahami dari modul juga bertanya-tanya dengan rekan-rekan yang sudah paham seperti itu dan tidak lupa menerapkan karena sesuatu itu kalau tidak diterapkan ya hanya di teori saja lupa-lupa ingat jadinya. Itu saja mungkin. Oke, oke. Terima kasih Pak Yunus. Bagaimana sekarang Sama-sama perasaan itu. Pak Yunus setelah berefleksi? Tadinya saya masih khawatir ini tentang bagja karena masih banyak yang belum paham gitu kan, apalagi tadi daftar tindakan. Namun setelah refleksi ini saya lebih lebih ringan, artinya lebih apa? Lebih plong lah gitu, karena sudah keluar unek-unek mana yang uh, belum dipahami gitu. Oke, Alhamdulillah. Oke, terima kasih Pak Yunus. Sama-sama Mudah-mudahan Ibu. ke depannya makin terus kita bisa untuk selalu berefleksi. Karena berefleksi ini memang penting gitu ya Pak Yunus ya. Seperti Iya berkaca benar. diri. Oke, terima kasih Pak Yunus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.